Oke, kita mulai. Kita mulai ya Ibu-ibu ya. Dari pasal 14. Silakan Ibu Nur. 1 Samuel 14 ya, Bu? Ya, betul. Berapa ayat, Bu? 14, 5 ayat. 5. Ya, 1 Samuel pasal 14, 1 sampai 5. ya. Pada suatu hari, Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Palestin yang di sebelah sana." Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Ayat 2. Adapun Saul duduk di ujung Gibea di bawah pohon delima yang di Migron, dan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu kira-kira 600 orang banyaknya. 3. Ahia anak Ahitub, saudara Ikabod, anak Penehas, anak Eli, iman Tuhan di Silo. Dialah yang memakai baju efod pada waktu itu. Tetapi rakyat tidak tahu tentang perginya Yonatan itu. 4. Di antara pelintasan bukit yang dicoba Yonatan menyeberanginya ke arah pasukan pengawal orang Palestina. Ada ujung bukit batu di sebelah sini dan ada ujung bukit batu di sebelah sana. Yang satu bernama Bozez, yang lain bernama Sene. 5. Ujung yang satu berdiri di sebelah utara di tentangan Mihmas. Yang lain di sebelah selatan di tentangan Geba. Amin. Ayat yang ke-6, berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang." Ayat 7, lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, "Lakukanlah niat hatimu itu. Sungguh aku sepakat." Ayat 8, kata Yonatan, "Perhatikan, kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka." 9, apabila kata mereka kepada kita begini, "Berhentilah sampai kami datang kepadamu," maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Ayat 10, tetapi apabila kata mereka begini, "Naiklah kemari," maka kita akan naik. Sebab kalau demikian Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita. Amin. Bu Ning dilewat sebentar, dia lagi ngomong cucunya. Langsung ke Bu Ida. Ayat 11 ya. Ya, 11. Ayat 11, ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin, berkatalah orang Filistin itu, "Lihat, orang-orang Ibrani keluar dari lubang-lubang tempat mereka bersembunyi." Ayat 12, orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan pembawa senjatanya. Katanya, "Naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu." Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, "Naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel." Ayat 13, maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas berperang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. 14, kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu. Besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari sepembajakan ladang. 15, lalu timbullah kegetaran di perkemahan, di padang dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar dan bumi gemetar sehingga menjadi getaran yang dari Allah. Amin. 16.
Ketika peninjau-peninjau Saul di Gibea, Benyamin melihat hal itu, dan sesungguhnya orang ramai seperti ombak berjalan ke sana kemari. Ayat 17, berkatalah Saul kepada tentara yang bersama-sama dengan dia itu, periksalah barisan dan lihatlah siapa yang pergi daripada kita. Mereka memeriksa barisan dan ternyata Yonatan dan membawa senjatanya tidak ada. Ayat 18, lalu kata Saul kepada Ahia, bawalah baju ebod kemari, karena pada waktu itu dialah yang memakai baju ebod di antara orang Israel. Ayat 19, tetapi sedang Saul berbicara kepada imam itu, maka kian lama kian bertambahlah keributan di perkemahan orang Filistin. Sehingga Saul berkata pula kepada imam itu, biarlah. Ayat 20, kemudian berkumpullah Saul dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia di situ. Dan ketika mereka sampai ke tempat pertempuran, nampaklah setiap orang menikam temannya dengan pedang, suatu huru-hara yang sangat besar. Amin. Ayat 21. Lagi pula orang-orang Ibrani yang telah lama tinggal pada orang Filistin dan yang telah ikut maju dalam tentara mereka, mereka juga berbalik untuk bergabung dengan orang-orang Israel yang ada bersama-sama dengan Saul dan Yonatan. 22. Bahkan ketika semua orang Israel yang telah bersembunyi di pegunungan Efraim mendengar bahwa orang Filistin telah lari, orang-orang itu pun bergabung dengan mereka dalam pertempuran. 23. Demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel pada hari itu. Pertempuran itu meluas sampai lewat Bet Awen. Yonatan dibebaskan dari kutuk. 24. Ketika orang-orang Israel mendesak pada hari itu, Saul menyuruh rakyat mengucapkan kutuk. Katanya, terkutuklah orang yang memakan sesuatu sebelum matahari terbenam, dan sebelum aku membalas dendam terhadap musuhku. Sebab itu tidak ada seorang pun dari rakyat yang memakan sesuatu. 25. Dan seluruh orang itu sampailah ke suatu hutan, dan di sana ada madu di tanah. Amin. Amin. Ibu Harmoni. 1 Samuel 14 ayat 26. Ketika rakyat sampai ke hutan itu, tampaklah ada di sana madu meleleh. Tetapi tidak ada seorang pun yang mencedoknya ke mulutnya dengan tangan, sebab rakyat takut kepada sumpah itu. Tetapi Jonathan tidak terdengar bahwa ayahnya telah menyuruh rakyat bersumpah. Ia mengulurkan tongkat yang ada di tangannya dan mencelupkan ujungnya ke dalam sarang madu. Kemudian ia mencedoknya ke mulutnya dengan tangan, lalu matanya menjadi terang lagi. 28. Dan seorang dari rakyat berbicara, katanya, ayahmu telah menyuruh rakyat bersumpah dengan bersungguh-sungguh, katanya terkutuklah orang yang memakan sesuatu pada hari ini, sebab itu rakyat letih lesu. 29. Lalu kata Yonatan, ayahku mencelakakan negeri. Coba lihat bagaimana terangnya mataku setelah aku merasai sedikit dari madu ini. 30. Apabila jika sekiranya rakyat pada hari ini boleh makan dengan bebas dari jarahan musuhnya yang telah didapatnya, tetapi sekarang tidaklah besar kekalahan di antara orang Filistin. Amin. Ayat 31. Dan pada hari itu mereka memukul kalah orang Filistin dari Mikmas sampai ke Ayalon. Rakyat sudah sangat letih lesu. Ayat 32. Sebab itu rakyat menyambar jarahan, mereka mengambil kambing domba, lembu dan anak lembu, menyembelihnya begitu saja di atas tanah dan memakannya dengan darahnya. Ayat 33. Lalu diberitahukanlah kepada Saul demikian. Lihat, rakyat berdosa terhadap Tuhan dengan memakannya dengan darahnya. Lalu ia berkata, kamu berbuat hianat, gulingkanlah sekarang juga sebuah batu besar kemari. Ayat 34, kata Saul pula, berserak-seraklah di antara rakyat dan katakan kepada mereka, setiap orang harus membawa lembunya atau dombanya kepadaku. Sembelilah itu di sini, maka kamu boleh memakannya. Tetapi janganlah berdosa terhadap Tuhan dengan memakannya dengan darahnya.
Lalu setiap orang dari seluruh rakyat membawa serta pada malam itu lembunya, dan mereka menyembelihnya di sana. Ayat 35, Saul mendirikan mezbah bagi Tuhan. Inilah mezbah yang mula-mula sekali didirikannya bagi Tuhan. Amin. Ayat 36. Lagi kata Saul, marilah kita pada malam ini mengejar orang Filistin dan menjarahi mereka sampai fajar menyingsing. Dan janganlah kita biarkan hidup seorang pun dari mereka. Jawab mereka itu, perbuatlah apa yang kau pandang baik. Tetapi imam berkata, marilah kita dahulu tampil menghadap Allah di sini. 37, Saul bertanya kepada Allah, bolehkah aku mengejar orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tangan orang Israel? Tetapi pada hari itu ia tidak menjawab Saul. 38, lalu kata Saul, datanglah kemari kamu segala pemuka rakyat, berusahalah mengetahui apa sebab dosa ini terjadi pada hari ini. 39, sebab demi Tuhan yang hidup yang menyelamatkan orang Israel, sekalipun itu disebabkan oleh Yonatan anakku, maka ia pasti akan mati. Tetapi seorang pun dari seluruh rakyat tidak ada yang menjawabnya. 40, kemudian berkatalah ia kepada seluruh orang Israel, kamu berdiri di sebelah yang satu dan aku serta anakku Yonatan akan berdiri di sebelah yang lain. Lalu jawab rakyat kepada Saul, perbuatlah apa yang kau pandang baik. Amin. Bu Marina. Ayat 41. Lalu berkatalah Saul, ya Tuhan Allah Israel, mengapa engkau tidak menjawab hamba-Mu pada hari ini? Jika kesalahan itu ada padaku atau pada anakku Yonatan, ya Tuhan Allah Israel, tunjukkanlah kiranya Urim. Tetapi jika kesalahan itu ada pada umat-Mu Israel, tunjukkanlah Tumim. Lalu dia dapati Yonatan dan itu terluput. Kata Saul, buanglah dan anakku Yonatan. Lalu didapati Yonatan. Kata Saul kepada Yonatan, beritahukanlah kepadaku apa yang telah kau perbuat. Lalu Yonatan memberitahukan kepadanya, katanya, memang aku telah merasai sedikit madu dengan ujung tongkat yang ada di tanganku. Aku bersedia untuk mati. Kata Saul, beginilah kiranya Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, sesungguhnya Yonatan engkau harus mati. Tetapi rakyat berkata kepada Saul, masakan Yonatan harus mati? Dia yang telah mendapat kemenangan yang besar ini di Israel. Jauhlah yang demikian, demi Tuhan yang hidup. Selai rambut pun dari kepalanya takkan jatuh ke bumi. Sebab dengan pertolongan Allah juga dilakukannya hal itu pada hari ini. Demikianlah rakyat membebaskan Yonatan, sehingga ia tidak harus mati. 46 sampai 50. Maka pulanglah Saul setelah mengejar orang Filistin, dan orang Filistin itu pun kembali ke tempat kediamannya. Catatan tentang musuh-musuh dan keluarga Saul. 47, setelah Saul mendapat jabatan raja atas Israel, maka berperanglah ia ke segala penjuru melawan segala musuhnya. Melawan Moab, Bani Amon, Edom, raja-raja negeri Zoba, dan orang Filistin. Dan kemanapun ia pergi, ia selalu mendapat kemenangan. 48, ia melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, memukul kalah orang Amalek, dan melepaskan Israel dari tangan orang-orang yang merampasi mereka. 49, anak-anak lelaki Saul ialah Yonatan, Yiswi, dan Malkisua. Nama kedua anaknya yang perempuan yang tertua bernama Merab, yang termuda bernama Mikhal. 50, istri Saul bernama Ahinoam, anak Ahimas, panglima tentaranya bernama Abner, anak Ner, paman Saul. Amin. Lanjut Bu Neti. Kalau Ibu-Ibu, saya kayaknya terakhir aja. Dari mana ini? Habis Ibu Dewi, aku ya boleh. 1 Samuel 14, Bu. 1 Oke. Samuel 14 ayat 51. Ya, siap.
1 Samuel 14 ayat 51. Satu. Sampai 5 ayat ya. Ya, oke Bu. Bentar ya. 51 firman Tuhan. Dan pada hari itu, betulkah? Kishi anak Saul, ayah Saul, Oke ya Bu ya. Bentar. ayat 51. Ya, Kishi ayah Saul dan Ner ayah Abner adalah anak-anak Abiel. Hebat peperangan melawan orang Filistin selama zaman Saul dan semua pahlawan dan orang gagah perkasa yang dilihat Saul dikumpulkannya kepadanya. Amin. Lanjut 15. Saul ditolak sebagai raja, ayat pertama. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umatnya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Amin. Sampai ayat 3, Bu. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semua laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak orang yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan memeriksa istana di Telaim. Ada 200.000 orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yehuda. Setelah Saul sampai ke kota orang Amalek, disuruhnyalah orang-orang menghadang di lembah. Ayat 6. Berkatalah Saul kepada orang Keni, berangkatlah, menjauhlah, pergilah dari tengah-tengah orang Amalek, supaya jangan kulenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka. Bukankah kamu telah menunjukkan persahabatanmu kepada semua orang Israel ketika mereka pergi dari Mesir? Sesudah itu menjauhlah orang Keni dari tengah-tengah orang Amalek. Ayat 7. Lalu Saul memukul kalah orang Amalek mulai dari Hawila sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Ayat 8. Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Amin. Kembali Ibu Nur. Saya ya. Ayat 9 ya, Bu? Ya, ayat 9. Tapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Pula anak domba dan segala yang berharga tidak mau mereka. Tidak mau mereka ya. Menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. 10. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. 11. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. 12. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul. Tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian, Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikannya baginya satu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. 13. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, berkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Amin. Udah ya? Udah. Amin. Lanjut Ibu Helen. Ayat 14. Tetapi kata Samuel, kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek.
sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik, dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Ayat 16, lalu berkatalah Samuel kepada Saul, sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Kata Saul kepadanya, katakanlah. Ayat 17, sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Ayat 18, Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Amin. Ayat 18, 19. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? 20. Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag, raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. 21. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Ayat 22, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. 23, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilaan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Amin. 24. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa, sebab telah kau langkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Ayat 25, maka sekarang ampunilah kiranya dosaku. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Ayat 26, tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Ayat 27, ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul memegang puncak jubah Samuel tetapi terkoyak. Ayat 28, kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah menggoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Ayat 29, lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta dan tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Amin. Ayat 30. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. 31. Sesudah itu kembalilah Samuel mengikuti Saul, dan Saul sujud menyembah kepada Tuhan. 32. Lalu berkatalah Samuel, bawa kemari Agag, raja Amalek itu. Dengan gembira Agag pergi kepadanya, sebab pikirnya sesungguhnya kepahitan maut telah lewat. 33. Tetapi kata Samuel, seperti pedangmu membuat perempuan-perempuan kehilangan anak, demikianlah ibumu akan kehilangan anak di antara perempuan-perempuan. Sesudah itu Samuel mencincang Agag di hadapan Tuhan di Gilgal. 34. Kemudian Samuel pergi ke Rama, tetapi Saul pergi ke rumahnya di Gibea Saul. Amin.
Saya ya. Harmoni, Bu. Oh, harmoni. 1 Samuel 15 ayat 35. Sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi, tetapi Samuel berduka cita karena Saul. Dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Lanjut 16. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku, firman Tuhan. Bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. 4 Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan dan tibalah ia di kota Bethlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Amin. Ayat 5, jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ayat 6, ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Ayat 7, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 8. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Ayat 9. Kemudian Isai menyuruh Syamah lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Amin. Ayat 10. Demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. 11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu? Semuanya, jawabnya. Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. 12. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia, ia berkemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Daud di istana Saul. Ayat 14, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Amin. Ayat 15, lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah, roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hingga padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik dan bawalah dia kepadaku. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Kemudian
Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, "Suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu." Ayat 19 ya? Ayat 20. Oh, 20. Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekirbat anggur, dan seekor anak kambing. Maka dikirimkannyalah itu kepada Saul dengan perantaraan Daud anaknya. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, "Biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya." Pasal 17 ya. Pasal Goliat 17. menantang tentara Israel. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yudea, Yehuda, dan berkemah di antara Soko dan Azeka di Efes Damium. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Amin. Bu Marina Ginting, ayat 3. Ayat 3 sampai 7 ya, 5 ayat ya, Mbak. Iya, Ya. 5 ayat. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Ayat 4, lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gad. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju jirah yang bersisik. Berat baju jirah ini 5.000 sikal tembaga. Ayat 6, dia memakai penutup kaki dari tembaga dan bahunya ia memanggul kambing tembaga. Ayat 7, gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Amin. Ayat 8, ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. 9, jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." 10, pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang." 11, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Daud tiba di medan pertempuran. 12, Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari Betlehem Yehuda yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan lanjut usianya. Amin. Amin. Ayat 13. Ya. Ketiga anak Isai yang besar-besar Ibu telah Neti, pergi. Dew. Bu Neti Siapa? dulu. Bu Neti dulu, baru Dewi. Oh iya betul. Oke. Ayat 13 firman Tuhan. Ketika anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul, nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Ela, anak sulung, anak yang kedua ialah Abinadab, dan anak yang ketiga adalah Shema. 14, Daudlah yang bungsu, jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Betlehem. 16,
Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikiannya ia tampil ke depan 40 hari lamanya. 17 Yisai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu benih gandum ini serta seefa dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perumahan kepada kakak-kakakmu. Amin. Amin. Ayat 18. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. 19. Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah terbanting tengah berperang melawan orang Filistin. Ayat 20. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi, seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan, ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. 21. Orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya, barisan berhadapan dengan barisan. 22. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud tempat barisan. Sesampai di sana, bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat. Amin. Senang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju. Tania itu. Tania mau ikut baca? Namanya Goliat. Lanjut lagi Bu, ke Bu Nur. Bu Nur kembali deh. Ayat 23. Saya ya? Kecil suaranya, 23 ya. 23. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu. Namanya Goliat, orang Palestin dari Gad. Dari barisan orang Palestin, ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. 25. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. 27. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Palestin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Palestin yang tak bersunat ini, sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? 27. Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi, begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Amin. 28. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Ayat 29, tetapi jawab Daud, apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja. 30, lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama. Dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. 31, terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud. Lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. 32, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Amin. Ayat 33, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda,
sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya. 35. Maka engkau mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. 36. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu, kata Saul kepada Daud. Pergilah, Tuhan menyertai engkau. Amin. Ayat 38. Lalu Saul mengenakan baju peperangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju jirah kepadanya. 39. Lalu Daud mengikat pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian dia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya di dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni di tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Kemudian demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Ayat 41. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ayat 42. Ketika orang Filistin itu menuju pandangannya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud itu, karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Amin. Ayat 43. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Lalu demi para allahnya orang Filistin, ia mengutuki Daud. 44. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau demi nama Tuhan, dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. 46. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. 47. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Amin. Bu Harmoni. Berapa ya, Bu? Ayat 48. Oh ya, sorry. Iya, Bapak tadi dulu Bapak. Ayat 48. Ya. Samuel 17. Ayat 48. 1 Samuel 17 ayat 48. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantongnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dari dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. 50.
Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umpan dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. 51. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya, diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnya kepada kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Amin. 52. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang Filistin sampai ke dekat Gad dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan Saaraim sampai Gad sampai Ekron. 53. Kemudian pulanglah orang Israel dari perburuan hebat atas orang Filistin lalu menjara perkemahan mereka. Dan ayat 54, dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipacungnya itu dan membawanya ke Yerusalem, tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Ayat 55, ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu, berkatalah ia kepada Abner, panglima tentaranya, anak siapakah orang muda itu, Abner? Jawab Abner, demi Tuanku hidup, ya Raja, sesungguhnya aku tidak tahu. Ayat 56, kemudian Raja berkata, tanyakanlah anak siapakah orang muda itu. Amin. Sophie. Oh ya. 57 Sophie. Mana sih? Ayat 56 atau 5? 56 ya, Bu? 57, Mbak. 57 ya? Oke. Ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin, maka Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul, sedang segala orang Filistin itu masih ada di tangannya. Kata Saul kepadanya, anak siapakah engkau? Ya orang muda, jawab Daud, anak hamba tuanku Isai, orang Bethlehem itu. Pasal 18, Daud dan Yonatan, ayat 1. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Ayat 2, pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Ayat 3, Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Ayat 4, Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Amin. Ayat 5. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya. Sehingga Saul mengangkat dia mengepelai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Saul benci kepada Daud. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepada aku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya, jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Amin. Di unmute Bu Sandra. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul sehingga kerasukan di tengah-tengah rumah.
Sedang Daud main ke seperti hari-hari. Adapun Saul membuka tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud di dinding. Tetapi Daud menyalakannya sampai 2 kali. Saul menjadi takut pada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Sehingga daripada Saul ia telah kabur. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000. Sehingga ia berada di tentara. Daud berhasil dalam perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Marina Ginting. Bu Marina Ginting. Ayat 15. Ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, makin takutlah ia kepadanya. Ayat 16. Tetapi seluruh orang Israel dan orang Yehuda mengasihi Daud karena ia memimpin segala gerakan mereka. Ayat 17. Berkatalah Saul kepada Daud, ini dia anakku perempuan yang tertua, Merab. Dia akan kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Hanya jadilah bagiku seorang yang gagah perkasa dan lakukanlah perang Tuhan. Sebab pikir Saul, janganlah tanganku memukul dia, tapi biarlah ia dipukul oleh tangan orang Filistin. Ayat 18. Tetapi Daud berkata kepada Saul, siapakah aku dan siapakah sanak saudaraku, kaum ayahku di antara orang Israel, sehingga aku menjadi menantu raja. Ayat 19. Tetapi ketika tiba waktunya untuk memberikan Merab, anak Saul itu, kepada Daud, maka anak perempuan itu diberikan kepada Adriel, orang Mehola, menjadi istrinya. Ayat 20. Tetapi Mikal, anak perempuan Saul, jatuh cinta kepada Daud. Ketika hal itu diberitahukan kepada Saul, maka ia pun menyetujuinya. Amin. 21. Sebab pikir Saul, baiklah Mikal kuberikan kepadanya, biarlah ia menjadi jerat bagi Daud, dan biarlah tangan orang Filistin memukul dia. Lalu berkatalah Saul kepada Daud untuk kedua kalinya, pada hari ini engkau boleh menjadi menantuku. 22. Lagi Saul memerintahkan kepada para pegawainya, katakanlah kepada Daud dengan diam-diam, demikian, sesungguhnya raja suka kepadamu dan para pegawainya mengasihi engkau. Maka sebab itu, jadilah engkau menantu raja. 23. Lalu para pegawai Saul menyampaikan perkataan itu kepada Daud. Tetapi Daud menjawab, perkara ringankah pada pemandanganmu menjadi menantu raja? Bukankah aku seorang yang miskin dan rendah? 24. Para pegawai Saul memberitahukan kepada raja. Katanya, demikianlah jawab yang diberi Daud. 25. Kemudian berkatalah Saul, beginilah kamu katakan kepada Daud, raja tidak menghendaki mas kawin selain dari 100 kulit katan orang Filistin sebagai pembalasan kepada raja. Saul bermaksud untuk menjatuhkan Daud dengan perantaraan orang Filistin. Amin. Bu Neti. Oke, tadi 26 ya. 26. Ya, 26. Ketika para pegawainya memberitahukan perkataan itu kepada Daud, maka setujulah Daud menjadi menantu raja. Waktunya belum genap. Ayat 27. Tetapi Daud sudah bersiap. Ia pergi dengan orang-orangnya dan menewaskan dari orang Filistin itu 200 orang serta membawa kulit katan mereka, dan dalam jumlah yang genap diberikan merekalah semuanya itu kepada raja supaya Daud menjadi menantu raja. Kemudian Saul memberikan Mikal anaknya kepadanya menjadi istrinya. 28. Lalu mengertilah Saul dan tahulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud,
dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi Daud. 29. Maka makin takutlah Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. 30. Apabila raja-raja orang Filistin maju berperang, setiap kali mereka maju berperang, maka Daud lebih berhasil dari semua pegawai Saul, sehingga namanya sangat masyhur. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yes. Yonatan. Di unmute, Deo, nggak dengar. Baik, Ibu-Ibu, sudah selesai kita baca dari pasal 14, 15, 16, 17, 18. Lebih dari setengah jam, lumayan panjang. Sekarang saatnya kita berbagi rema. Kita dapat apa dari yang sudah kita baca. Tadi ceritanya banyak nih,
sampai dari mulai Yonatan, Raja Saul yang membenci Daud, kemudian Daud yang dibenci oleh keluarga. Jadi Daud itu anak tertolak. Tapi Daud dipakai Tuhan luar biasa. Ayo ibu-ibu, sekarang kita mulai. Siapa yang Ya, saya ya. Saya langsung Silakan. aja. Saya mendapatkan rema di 1 Samuel 16 ya. Ayat 7 yang bagian bawah ya. Manusia melihat apa yang di depan mata, Ya. tetapi Tuhan melihat hati. Jadi di sini saya kalau kita membaca bahwa di sini Allah itu mau mengingatkan kepada Samuel gitu ya, bahwa Tuhan itu tidak melihat pada penampakan tetapi lebih kepada hati. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa Daud itu ternyata anak tertolak dari sekian banyak calon ini ya. Dari sekian banyak calon, akhirnya yang dipilih Tuhan itu justru orang yang tidak dicalonkan, artinya yang tidak tidak diperhitungkan gitu ya. Dan itu ditunjuklah Daud gitu ya, bahwa memang Allah itu dia tidak bisa dikelabui ya seperti manusia. Allah itu bisa mengetahui relung hati manusia sampai yang ke paling dalam. Itu kita berbeda dengan kita, karena kita itu masih cenderung melihat segala sesuatu itu memang dari luar gitu ya. Itu masih sering terjadi ya di diri kita pribadi ya, bahwa menilai seseorang itu masih cenderung dari luar gitu ya. Kadang-kadang anak tertolak seperti Daud aja diperhitungkan Tuhan, kalau kita ya maksudnya ngelihat yang nggak mungkin, nggak lah gitu ya, dan itu salah besar. Dari pengalaman-pengalaman saya termasuk juga ya dengan ibu-ibu di sini, kadang orang memandang sebelah mata, tapi ternyata dia dipakai Tuhan luar biasa. Nah, seperti itu gitu ya. Apa yang kadang-kadang kita pikir, nggak mungkin lah dia bisa. Tapi ketika di lapangan, wow, dia luar biasa itu si Sophie contohnya ya. Nah, itu adalah contoh-contoh konkret yang terjadi gitu ya. Jadi memang kita perlu memohon hikmat kepada Tuhan ya, agar kita itu agar kita tidak salah menilai orang gitu. Jadi belajar gitu ya, belajar untuk tidak mengandalkan daging kita, tetapi belajar untuk mengandalkan Tuhan, sehingga kita tidak salah menilai orang gitu ya. Karena kejadiannya kan memang seperti ini, Tuhan saja sudah mengingatkan Samuel gitu ya, apalagi kita gitu ya. Kita tetap harus belajar untuk menilai seseorang dari hatinya. Itu aja, Bu. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, iya benar. Jangan lihat ini apa namanya itu covernya gitu, tapi apa yang bisa di apa namanya ya, malah yang kita remehkan itu bisa menjadi inspirasi. Oke, ibu-ibu yang lain ada lagi? Saya sedikit menambahkan deh, Bi. Ya, silakan Bu. Memang ayat 7 ini sangat luas ininya pandangannya. Contohnya misalnya seperti bagi di antara kita semua anak-anaknya yang belum mendapat jodoh ya. Misalnya kita punya anak laki-laki, itu pun harus kita teliti seperti di ayat 7 ini tadi. Kita harus jangan melihat dia cantik, putih, tinggi gitu ya. Soalnya ini sudah banyak yang merasakan seperti ini. Jadi ibaratnya dia melihat perawakannya itu seperti di sini tadi. Ternyata karakternya nggak sesuai dengan wajahnya gitu. Wajahnya memang cakep, ya bagus lah, tapi karakternya nggak sesuai dengan wajahnya. Jadi kita bisa
kita bisa kecewa dan kecewa kalau kita nggak teliti um, mempergunakan yang ini tadi. Kalau kita selalu mengikuti kata hati kita, oh ini cantik, udahlah ini aja buat jodoh anakku ya, begitu kita ya. Ya. Udah ini aja, ini kan ganteng, udah ini aja, ini ganteng, pantas dah dengan kamu, badannya cocok dengan kamu. Ternyata ya kita pilih yang ganteng, yang perawakannya bagus, ternyata dia playboy gitu. Jadi makanya masalah itu aku bilang ini luas, bisa kita dapatkan di sini pengertian dengan banyak, pengertiannya banyak sekali. Jadi bagi kita semua yang punya anak wanita atau laki-laki, ini harus kita selalu ingat masalah ayat 7 ini tadi. Jadi kita harus waspada. Kita jangan lupa masalah uh, perawakan yang cantik, yang manis itu. Supaya kita jangan kecewa untuk uh, ke depannya begitu ya Mbak Dewi. Ya terima Iya, kasih betul. saja ya. Iya, betul sekali. Iya, Dan seperti Daud yang tidak dianggap, iya. justru diurapi Tuhan dan diberikan lagi bonus roh Tuhan berkuasa atas dia. Jadi ya kita, ya begitu. Jadi kita jangan terus terpancing dengan kegantengan orang, dengan tubuhnya yang bagus, perawakannya yang bagus, kulitnya yang putih, mukanya yang manis, tapi jadi kita harus lihat hatinya, kasihnya yang benar, kasihnya sebenarnya. Yang memang untuk mempelajari kasih ini sih nggak gampang ya. Kita lebih cepat, kita memang kadang-kadang menilai mata kita ini tek gitu. Oh ini orangnya ganteng, perawakannya bagus, mukanya pun manis. Ternyata setelah kita hidup bersama ya kecewa gitu. Jadi ini memang kita harus selalu waspada, terutama kita bagi yang punya anak perawan, ya harus kita waspadalah. Oke, Mbak. Iya, betul. Oke, Ibu lanjut lagi. Siapa lagi yang mau berbagi? Coba aku ya Kak Dewi. Oke, boleh. Silahkan, Son. Aku punya ayat dapat pasal berapa ini? 17 ayat 37. 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Sofi dapat ayat ini apa ya? Sofi kayak diingatkan tentang apa ya? Semua hal-hal buruk di masa lalu yang Sofi dapat, bagaimana hidup Sofi tanpa bimbingan dari kedua orang tua, dari keluarga broken home, dari apapun itu, dari pergaulan yang menurut aku ternyata saya masih polos, ada yang lebih jahat lagi di luar sana, itu lebih kejam lagi ternyata, yang menurut saya itu kadang kenapa ya hidupku kok kejam banget gitu, tapi ternyata di luar sana saya belajar banyak hal, ternyata banyak lebih kejam lagi, tapi di sini pertolongan Tuhan tuh selalu ada buat Sofi sampai saat ini, dan lindungan yang Tuhan selalu menyertai Sofi sampai di umur sekian yang ke-37 ini. Perjalanan yang menurut Sofi itu kayak berliku-liku, tapi Tuhan yang selalu berdiri di samping Sofi walaupun waktu itu belum mengenal Tuhan, tapi itulah cara Tuhan sampai saya di titik sampai saya mengenal Tuhan. Itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih Kak Dewi. Ya, betul, Sofi. Jadi harus sering diperkatakan bahwa Tuhan menyertai aku kemanapun melangkah. Gitu. Oke, maju terus, Sof. Ayo, Ibu, ada lagi? Siapa lagi Ibu mau menambahkan rema yang didapat dari ayat yang kita baca?
Oke, tidak membuang waktu. Ya, silakan Bu. Oke ya, saya juga belajar, tapi saya mendapat satu hikmat yang Tuhan tadi buat dalam hati saya. Dari Saul ditolak sebagai raja. Ini Saul ditolak sebagai raja. Tapi dalam hati saya tadi, hiduplah dalam perkenanan Tuhan. Kenapa Saul ditolak? Tadi kita sudah baca, tidak usah gini. Kenapa Saul ditolak sebagai raja? Karena dia pakai mindset-nya. Tuhan sendiri tumpaskan semuanya. Itu barang-barang mereka. Jangan ada satu yang pun tertinggal. Baik tua, mau muda, binatangnya, mau yang wanita. Tumpaskan semuanya. Kan mereka berperang. Tapi akhirnya lalu datanglah firman Tuhan, ayat berapa ini? 10. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik pada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malam. Betapa ini, maksudnya ini, kita kan punya bapak rohani. Jadi ini yang saya lihat ini, Samuel ini adalah bapak rohaninya Saul. Jadi betapa dia sedihnya mendengar perkataan ini, apa yang diperbuat Saul. Lalu Saul datang menghampiri Samuel, lalu Samuel datang menghampiri Saul. Lalu kata gini, kata Saul lah, ini kata Saul ya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Ini menurut pandangan si Saul. Nah, dia pikir udah cantik nih di hadapan Tuhan. Tetapi kata Samuel, kalau begitu apakah bunyi kambing domba? Nah, setiap orang yang sudah peka merasakan kan apa yang Tuhan mau sampaikan, apa yang mau Tuhan membuatkan gitu. Lalu firman Tuhan, tetapi kata Samuel, kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah ini dia, dengan maksud, dengan pikiran dia, bukan hidup dalam perkenanan Tuhan. Kan gitu. Kalau hidup dalam perkenanan Tuhan, tidak mungkin Tuhan itu berfirman kepada Saul, aku telah menyesal untuk memilih Saul menjadi raja. Nah ini dia. Lalu berkatalah Samuel, sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Kata Daud kepada-Nya, katakanlah, masih merasa itu yang terbaik gitu. Katakanlah. Nah ini, katakanlah. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau walaupun engkau kecil pada pandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel. Dia nggak tahu ini Saul ini satu anugerah. Dia dipilih sebagai raja di atas segala suku ini kan. Nah, dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau? Nah, tanpa disadarinya, dia itu orang yang sudah diurapi, harusnya ada kepekaan apa di dalam hatinya, apa yang Tuhan firmankan. Tapi dia lengah apa? Karena tidak ada kepekaan. Oke, kita lanjut lagi. Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa ini, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Ya, saya juga terkadang, Tuhan, apakah hari ini aku tidak memperdengarkan suara-Mu Tuhan, aku minta ampun. Itu makanya Tuhan, biarlah rohku selalu Tuhan diperbarui. Di dalam kita memperkuat roh kita semakin melekat dan kita semakin mengerti. Itu yang saya rasakan. Oke, kita lanjut lagi. Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara. Nah ini dia, cantik banget ya perkataannya. Suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag, raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Nah ini dia ada nego nih. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan. Sekali lagi dia berani sekali
untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengar lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak lembu jantan, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Ada dan kedegilan adalah semua seperti menyembah berhala dan terapim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Jadi saya tadi dapat ini hidup dalam perkenanan. Hidup dalam perkenanan ini kita harus waspada, kita harus taat, dan kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam, supaya lurus jalan kita. Itu Mazmur 1. Supaya apa yang engkau perbuat itu pasti berhasil. Dan aku memagari engkau dengan anugerahmu seperti bersih. Itu kata firman. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Ini kembali lagi kepada Saul. Lalu berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataan. Nah, sesudah Samuel mengatakan keras kebenaran firman Tuhan, sadar dia. Kalau enggak, tadi dia masih pikir, kan kami mempersembahkan yang terbaik, gitu loh. Nah, ini kita lagi ketika Samuel berpaling kepada ayat 27. Ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul memegang puncak jubah Samuel, tetapi terkoyak. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Wow, dahsyat banget ya. Makanya aku bilang begini kalau setiap pagi, Tuhan biarlah hari berganti hari, engkau perbaharui hidupku Tuhan seperti yang engkau mau. Aku terus belajar Tuhan, aku terus mau belajar surrender. Saya bilang sama Tuhan, sekalipun nanti ya dalam pergumulan, pasti kita ini punya pergumulan. Kalau tidak dalam pergumulan, kita tidak tahu naik kelas 1, kelas 2, kelas 5, naik SMP, enggak. Tapi dalam setiap musimku Tuhan, aku mau terus mencari hadirat-Mu Tuhan. Tolong aku Tuhan. Tolong. Sakit Tuhan. Sakit memang. Tapi aku mau selalu melekat kepada-Mu Tuhan. Saya bilang begitu. Nah, kita ini. Lalu saya bilang begini. Tuhan. Haleluya. Rida kasih bilang gini sama anak-anak. Ini putaran terakhir loh. Ini di putaran terakhir. Kita memang hidup dalam hidup ini pasti punya pergumulan. Tapi cari dulu Tuhan, saya bilang. Menyenangkan hati Tuhan dulu, saya bilang begitu. Jangan sampai nanti pada waktu sangkala berbunyi, kita itu tertinggal. Saya selalu bilang sama anak-anak dan kepada adik-adik saya semuanya. Persiapkan, saya bilang. Kita punya pergumulan. Aku juga punya pergumulan. Butuh uang. Saya bilang begitu. Tapi ini kita hidup harus dalam perkenanan Tuhan. Sampai ini disobek nubuatan Samuel ini disobeklah jabatannya. Sesudah itu kembalilah Samuel mengikuti Saul dan Saul sujud menyembah kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, bawa kemari Agag raja Amalek itu, dengan gembira Agag pergi kepadanya, sebab pikirnya sesungguhnya kepahitan maut telah lewat. Tetapi kata Samuel, seperti pedangmu menubuat perempuan-perempuan kehilangan anak, demikianlah ibumu akan kehilangan anak di antara perempuan-perempuan. Sesudah itu Samuel mencincang Agag di hadapan Tuhan di Gilgal. Kemudian Samuel pergi dan Rama, tetapi Samuel pergi ke rumahnya di Gibeah. Sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi. Tetapi Samuel berduka cita karena Saul, dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Nah, tadi saya bilang begini, di dalam perkenanan Tuhan, ya Tuhan ajari saya supaya semakin taat kepadamu Tuhan. Ajar saya Tuhan supaya saya mengerti apa yang Engkau mau. Karena Roh-Mu Tuhan ada dalam hidupku. Roh-Mu Tuhan yang berkuasa, Roh Kudus Tuhan yang mengajari, membanjiri aku Tuhan. Tiap langkahku aku mau terus dalam perkenanan Tuhan. Itu makanya saya bilang Tuhan, ayo Tuhan, ayo Roh Kudus, ajar aku terus di dalam roh dan kebenaran. Terus aku jalan, terus aku
ajar Tuhan di dalam bahasa roh, supaya dalam setiap pergumulan hidupku, sakit memang Tuhan, tapi aku tahu Engkau bersama Engkau bersama aku bersama Engkau. Jadi saya mau saksikan waktu adik saya ini yang bungsu, dia pergi waktu bulan 2, Tuhan panggil, wah saya itu bertalu-talu membawa adik saya ini. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan mohon belas kasihan anugerah-Mu. Aku bawa adikku ini Tuhan ke dalam sidang ilahi-Mu. Aku mendapat rema Wahyu 22 ayat 12. Daun kehidupan itu sepanjang hari, setiap saat saya perkatakan, daun kehidupan dari surgawi itu menyembuhkan adikku. Supaya adik ini dalam perkenanan-Mu Tuhan, aku pun jangan berdosa untuk mengurus adikku. Karena apa? Adik ini sudah menjauh dari Tuhan. Jadi ada satu hamba Tuhan, dia bilang, Bu Neti, dia bilang, minta belas kasihan Tuhan, ada pertobatan. Minta belas kasihan Tuhan, ada karakter yang menyenangkan Tuhan. Itu saya bertalu-talu, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong. Memang capek Tuhan, tapi satu orang bertobat, seisi rumah akan diselamatkan. Aku tidak mau Tuhan, aku aja yang mengalami perjumpaan dengan Engkau. Adik betul, aku impartasikan roh takutku akan. Jadi sampai dia Tuhan panggil, saya melihat malaikat Tuhan itu menjemput dia. Saya bilang gini, Tuhan terima kasih, inilah waktunya. Saya bilang sama Tuhan, sebelum dia pergi kami sempat perjamuan kudus, saya bawa perjamuan kudus, ya kakak, dia bilang, jadi dia perginya enak banget. Nah inilah dia, dalam setiap hidup kita memang harus belajar dalam perkenanan Tuhan, supaya kita jangan dimuntahkan Tuhan. Saya terus bilang sama adik saya, kalau setiap pagi, ini agak lama ya, ini karena aku punya, saya bilang sama adik saya, kalau setiap 5:30 saya telepon, dia telepon, ayo kita berdoa, ayo kita baca firman, ayo kita dikasihkan firman Tuhan. Kita bawa anak-anak ini, supaya nanti kalau Tuhan panggil kita, roh kita ini kita impartasikan anak dan cucu kita. Ini adalah putaran terakhir. Supaya pada waktu sangkakala berbunyi kita akan berangkat. Saya bilang gitu sama adik, ya kakak, itu juga berapa tahun saya bergumul, tapi sekarang dia mencintai. Jadi hidup dalam perkenanan Tuhan itulah yang harus kita kejar. Ini sangat takut banget ini di putaran terakhir ini. Saya kalau dalam penginjilan, saya bilang sama Tuhan, Tuhan orang-orang di desa ini tidak kena antikris ya Roh Kudus. Saya bilang begitu loh. Karena orang-orang kota itu akan dampak antikrisnya gampang. Karena pakai main kartu kredit. Kalau orang di pedesaan tidak punya uang, tapi depan rumah ada tanaman daun singkong, padi, ikan lele, itu makanya saya bertemu dengan hamba Tuhan yang Daud ya, Daud Tony. Nah dia bilang sama aku, Bu, katanya nanti orang desa itu tidak mengalami, kalaupun mengalami tidak secepat orang kota pada waktu antikris. Oh iya, saya bilang. Saya dalam setiap perjalanan ke desa, Tuhan, biarlah semua ada lawatan Tuhan, saya bilang begitu. Semua dalam perkenanan Tuhan. Dan satu lagi, ini mau mengakhirinya, tadi saya buka YouTube yang dikirimkan teman saya. Dia melihat di bawah Tuhan, dia dibawa Tuhan dalam penglihatan dia. Ini dia dibawa ke surga dan ke neraka. Yang dilihat di surga itulah hamba-hamba Tuhan. Yang dilihat di neraka itulah banyak sekali hamba-hamba Tuhan. Tapi memang firman Tuhan bilang, kalau tidak kita punya kasih, aku akan muntahkan. Sekalipun engkau bernubuat, sekalipun banyak memijat, tapi kasih itu tak berkesudahan. Jadi yuk, dalam setiap pergumulan kita, impartasikan kasih supaya anugerah perkenanan Tuhan itu ada dalam hidup kita, kita impartasikan buat keliling kita. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Halo. Dewi freeze ya? Kayaknya iya Bu Joli. Bu Neti bilang bahwa seperti mengampuni juga atau mengampuni dosa juga kita harus tuntas. Tidak boleh ada yang itu masih kayaknya belum bisa dimaafkan gitu. Harus tuntas. Jadi tidak mau seperti Raja Saul tadi, karena wah ini bagus-bagus nih, diambil deh. Terus ini raja masih bisa nih dipergunakan atau buat apa, mungkin dibawanya juga. Padahal Tuhan sudah berfirman, sudah mengatakan tumpas semuanya.
Jadi pengakuan dosa pun harus seperti itu. Semuanya kita akuin. Sebenarnya ada nih yang harus saya saksikan dari keluarga suami. Ada om, singkat ya, saya kasih tahu ya. Jadi waktu itu dia sakit, udah bolak-balik rumah sakit satu ke rumah sakit yang lain. Kemudian yang terakhir saya pergi itu ke rumah, saya pikir masih ada di rumah. Taunya pas saya nyampe udah ada di rumah sakit lagi. Akhirnya saya ke rumah sakit, terus dia ngadu bahwa dia nggak bisa tidur. Doain, baru saya nggak bisa tidur nih, sekejap aja nggak bisa tidur katanya gitu. Terus udah saya doain. Tapi dia emosian orangnya, mungkin karena sakit ya, udah gitu makan nggak bisa. Dia sampai marah-marah sama si mamanya juga, sama istrinya, sama anaknya juga begitu, manggilnya juga sampai kenceng banget. Padahal ada pasien satu lagi di kamar itu. Terus saya bilang, jangan marah-marah, saya gituin. Terus udah, ayo kita doa, ini nggak beres nih, karena saya udah tahu memang kehidupan dia ya gitu deh. Jadi udah doa dulu yuk, saya bilang. Saya minta untuk pengakuan dosa. Akuin semuanya, saya bilang. Yang saya tahu dari orang pun, dan memang kenyataannya seperti itu, saya ungkit, saya ini kasih tahu juga. Akhirnya udah pulang, beberapa hari kemudian saya dengar udah pulang. Padahal cerita sakitnya dia itu udah sampai ke kampung, kalau dibilangnya udah kritis. Itu udah sampai urusan harta warisan lah, apalah segala macam. Tapi puji Tuhan, kemarin aja sudah pergi ke pesta. Segar bugar. Jadi saya nggak tahu dia udah semuanya belum diakui, tapi dari ininya sih belum semuanya. Tapi paling tidak ya Tuhan itu kan pengampun ya. Kalau kita mau mengakui, pasti Tuhan itu memberikan pengampunan juga kepada kita. Jadi harus semuanya kita ini kita perkatakan bahwa saya mengakui ini, dan saya mengampuni si anu. Saya harus semuanya dikeluarin biar lebih tenang. Jangan ada lagi seperti Saul masih dibawa-bawa gitu. Jadi itu yang boleh saya saksikan teman-teman, ibu-ibu, dan kita akhiri pembacaan Alkitab pada malam hari ini. Kita tutup doa. Saya minta Ibu Neti yang menutup doa ya Bu ya. Ibu Neti. Iya, Ibu, boleh. Oke, adakah yang mau kita doakan bareng-bareng? Kita sepakat satu dua orang berkumpul, mujizat terjadi, terobosan terjadi. Dorea itu. Dorea seperti biasa. Sofi boleh minta Ibu. Oh, Sofi. Ya, Sofi. Minta doakan besok Sofi mulai buka usaha. Yes. Puji Tuhan. Itu aja. Terima kasih Bu Neti. Oke. Sofi usaha ya, Ibu Sofi ya. Persauran nanti. Persauran katanya. Ya, bentar ya. Ini Bu Harmoni nih yang ngomong tadi. Ini nih Bu Harmoni nih. Iya. Tapi harus melayat kan. Harmoni. Tadi Ibu Harmoni minta apa ya, Bu? Iya, Pak Persauran kesehatannya yang sakit itu Pak Bu Neti. Kakinya terus aja ini ketarik-tarik, kesemutan, kram gitu. Aduh. Ya, oke Bu. Ada lagi? Ya, ditampilkan aja ya. Tiga dan oke, terjadi mujizat Tuhan. Orang mana kasih isi apa ya? 1, 4 ya? 3 ya Bu ya? Oke deh. Labata kasih kira hayalabakur rapate kisi. Kita sepakat ya Bu Ibu ya. Kita sepakat di dalam hidup kita ini adalah roh Allah yang berkuasa. Dengan otoritas Tuhan terjadi mujizat malam ini. Dalam nama Yesus. Ya rapato kosikina hayalabakur rapate. Yang nama yalabaku siki-siki rita kurita.
Arida pateke supupata. Engkau Allah yang kami sembah. Engkau Allah yang kami tinggikan. Yehova Jireh, Allah panji-panji keselamatan kami, gunung batu kami, kekuatan dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami baca. Kami mendapatkan rema, sekalipun teman-teman kami tidak mengungkapkan, tapi hamba percaya firman-Mu adalah iya dan amin, tergenapi tuntas di dalam kehidupan mereka masing-masing. Roh-Mu Tuhan mengerami, melahirkan cinta mati-matian kepada Tuhan. Lataku sikirata hanamara. Tidak ada satupun benih firman Tuhan yang berlalu begitu saja, tapi termatui oleh darah Yesus, darah anak domba Yesua HaMasiah. Lapaku sikirata. Terima kasih buat Ibu Dewi yang sudah memimpin kami, Bapak. Diberkati keluarga besarnya. Pakai dia Tuhan lebih heran lagi. Banjir dia dengan hikmat perwayuan. Setiap langkah-langkah kehidupannya, di situ ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan, kemenangan, sukacita. Terima kasih Bapak buat Ibu Juli Kamat Kaban juga Tuhan. Lapakur Rapa. Kami bawa Ibu Juli Kaban yang ada di Bali. Rapatik itu tuh bungkus kuasa darah Yesus. Setiap tanah yang dipijak, di situ ada kelepasan, ada kemerdekaan. Berkati anak-anaknya Tuhan, banjir pewahyuan dari surgawi. Dan kami minta Bapak, malaikat Tuhan berpasukan mengawali seisi seluruh rumahnya Bapak. Tidak ada celah-celah iblis yang mau melakukan kecurangan. Kami sepakat, kami gagalkan dalam nama Yesus Kristus. Ada tudung perlindungan Tuhan yang mengawali rumahnya. Terima kasih Bapak buat Ibu Marina Ginting. Ya napate kisikirapatu, kasih setia Tuhan tak henti-hentinya Bapa, selalu baru Engkau perbaharui Bapa dalam surga. Dalam setiap pergumulan hidupnya, tanda-tanda mujizat selalu menyertainya. Karena firman-Mu katakan minta, maka kami minta Bapa, kami sepakat berkati keuangan pekerjaan anak-anaknya, dipulihkan di dalam rumah tangganya, karena di situ Roh-Mu mengerami dan melahirkan pertobatan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesua HaMasiah untuk Ibu Nasle, kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Bapa kami yang ada di dalam surga. Yerida bakasekiratu, kasih setia Tuhan selalu menyertai dan memberkatinya Bapa di dalam surga. Hatinya Engkau pulihkan Tuhan, dia semakin kuat seperti burung Raja Wali rata, karena Engkau yang selalu mengurapi memberkatinya Bapa dalam surga. Lapate kisekiratu, kurang kesehatan menjadi bagian miliknya, anak-anaknya Tuhan ada dalam cengkeraman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, setiap firman yang didengar terjadi dan digenapi. Kami mau bawa juga Ibu Mary Kapan. Lapaku sikira, terima kasih Bapa di dalam surga. Engkau tambah hikmat pewahyuan dan dia semakin tenggelam bersama dengan Engkau Tuhan. Apa yang tidak berkenan Engkau kikis, karena Engkau adalah pokok anggurnya Tuhan. Dan setiap ranting yang tidak menghasilkan buahnya Tuhan sendiri yang mengikiskan. Tapi di dalam perkenanan-Mu biarlah itu semuanya terjadi. Berkati suaminya, berkati juga anak-anaknya Bapa. Terima kasih buat Ibu Ellen. Labaku sekira, kasih setia Tuhan selalu menyertainya. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sangat mengasihi Ibu Ellen ini Bapa. Pakai dia lebih dahsyat lagi Bapa. Masa depan anak-anaknya ada dalam rancangan Tuhan. Berkati suaminya dalam pekerjaannya, dalam setiap langkah kehidupannya, di situ tanda-tanda mujizat terjadi sebab Engkau menyertai Ibu Ellen Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Rita kasih Kinata. Di tangan kanannya ada umur yang panjang, di tangan kirinya kebajikan selalu mengikutinya. Terima kasih Bapa, kami bawa Ibu Harmoni Setepu juga ke dalam tangan-Mu. Kasih setia Tuhan menyertainya Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan dalam setiap pergumulannya Tuhan. Tuhan buka jalan Bapa di dalam surga. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami bawa juga suaminya Tuhan untuk Pak Pak Parsoroan ke dalam tangan-Mu. Hai iblis, dengan kuasa otoritas dari surgawi, Yesus adalah tabib. Kami perkatakan sembuh. Engkau sakit penyakit keluar dari tubuh Pak Parsorang ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mohon belas kasihan anugerah-Mu. Kalau ada setiap dosa yang menghalangi, kami perintahkan keluar dari tubuhnya. Karena tubuhnya ada tanda darah Yesus Kristus. Ada kemenangan
ada mujizat kesembuhan. Berikan Pak Soranya hikmat Bapak payung dari surgawi, apa yang tidak berkenan Tuhan Yesus. Bapak dalam surga, terima kasih ada satu kekuatan yang dari surgawi memampukan dia Bapak. Setiap sendi-sendi, urat-uratnya, sarafnya kami perkatakan dengan iman kami, semuanya jadi normal Bapak. Dan Tuhan berikan kekuatan dari surgawi, sebab Tuhan akan gantikan organ tubuh yang dari surgawi ada atas Pak Pason di dalam nama Yesus Kristus, karena sudah dibayar lunas oleh darah Yesus 2000 tahun yang lalu. Oh yes, terima kasih Bapak, Engkau katakan sudah selesai, mujizat kesembuhan itu terjadi. Terima kasih juga buat Ibu, berikan dia kekuatan supranatural untuk mengurus suaminya, anak-anaknya Tuhan, tutup bungkus dengan darah Yesus, darah anak domba. Kami mau bawa juga Tuhan untuk adik kami Gloria ke dalam tangan-Mu. Ya Aba Bapa dalam surga, mohon belas kasihan anugerah-Mu Bapa, tubuh jiwa rohnya Engkau rekrut Bapa, dan Engkau bentuk seperti yang Engkau mau Bapa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas adik kami Gloria ini Tuhan. Engkau mengubahkan apa yang tidak mungkin, tiada yang mustahil bagimu. Setiap keterikatan dosa, apa yang terikat di bumi akan terikat di surga, apa yang terlepas di bumi akan terlepas di surga sampai nanti Maranatha. Terima kasih Bapa, biarlah setiap pendengarannya Tuhan Engkau mengubahkan seperti yang Engkau mau Bapa. Datanglah kerjaan-Mu, biarlah Tuhan perkenan-Mu terjadi atas adik kami Gloria di dalam nama Yesus Kristus. Urapan dari surgawi itu mengubahkan adik kami ini Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami mau bawa Ibu Sophie juga Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Bapakku, terima kasih Tuhan, Engkau memberkati Ibu Sophie dan Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Tuhan, kami mau perkatakan dengan iman kami, usahanya sangat diberkati, kami rampas apa yang sudah dicuri iblis, kami rampas kembali berkat-berkat itu dan masuk ke dalam perbendaharaan Ibu Sophie dalam nama Yesus Kristus. Biarlah mata hati pembeli Tuhan dari barat, utara, timur, dan selatan Engkau celikan dan melangkah tertuju atas kepada usaha Ibu Sophie di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap celah-celah si iblis yang mau melakukan kecurangan yang menghambat berkat Tuhan, kami patahkan dalam nama Yesus Kristus. Ada tudung perlindungan Tuhan karena termaterai oleh darah Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Bapa, berikan Ibu Sophie kekuatan, damai, sejahtera, sukacita melimpah. Orapaku sikirata halabasi kirata. Ya lataku ya rapate. Mohon maaf Ibu-ibu siapa yang belum ya. Lataku sikinapa, rapaku sikinapa. Inataku rata karate kira. Terima kasih Bapa di dalam surga Tuhan. Lewat kami belajar di bawah kaki-Mu Tuhan, kami tidak mau stuck di sini, tapi kami mau rampas jiwa-jiwa teman kami supaya kami semakin bertumbuh lewat pengenalan firman Tuhan untuk setiap kami belajar di bawah kaki-Mu Tuhan. Baik mereka yang tidak datang hari ini, kami memberkatinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah pewahyuan dari surgawi Engkau singkap sehingga kami terus belajar di bawah kaki-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Yesua Hamasya yang kami tinggikan. Kami mengucap syukur Tuhan sepanjang malam ini. Malaikat Tuhan menyertai kami. Diberkati kami waktu keluar, diberkati kami pada waktu masuk. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Amin.